Dari balik benteng-benteng pegunungan Persia, lahirlah sebuah kelompok yang namanya akan menggema dalam sejarah. Hasashin. Mereka bukan sekedar prajurit bayaran dan bukan pula pasukan yang bertempur di medan terbuka. Tapi mereka adalah bayang-bayang di tengah keramaian, tangan-tangan tersembunyi yang menusuk tanpa peringatan. Di bawah kepemimpinan para imam Syiah Nizari Ismailiyah, Hasashin, mereka menargetkan penguasa, jenderal, hingga khalifah dengan presisi yang nyaris mistis. Dari Persia, mereka menyebar ke Suriah dan Turki, menanam teror hingga ke jantung Timur Tengah. Namun, sekuat apapun bayangan, ia tidak bisa menelan badai, dan badai itu datang dalam bentuk pasukan berkuda dari timur. Gelombang kehancuran yang akan menguji apakah para pembunuh bayangan ini benar-benar abadi atau hanya legenda yang akan terhapus oleh pedang zaman. Inilah dia kelakuan para penduduk bumi, Hasashin, bayangan kematian dari Persia. Dari mana sebenarnya nama Hasashin atau assassin berasal? Tidak ada yang tahu pasti. Teori paling populer menyebutkan bahwa istilah ini berasal dari kata Arab yaitu hashishi atau ganja. Sejarawan seperti Marco Polo bahkan mengklaim bahwa mereka melakukan pembunuhan politik dalam keadaan mabuk narkotika. Sebuah gambaran yang kemudian melekat sebagai julukan mereka. Namun ada kemungkinan besar bahwa teori ini hanyalah upaya kreatif untuk menjelaskan asal-usul nama yang sudah ada. Karena faktanya, pemimpin dan anggotanya dikenal taat dan radikal dengan pemahaman ketat terhadap larangan dalam agama termasuk zat memabukkan. Penjelasan yang lebih masuk akal justru datang dari bahasa Arab Mesir, yaitu Hasashin, yang berarti orang-orang berisik atau pembuat onar. Jika benar, maka julukan ini lebih mencerminkan cara mereka mengguncang dunia politik dengan aksi-aksi berani, bukan sekedar karena konsumsi zat terlarang. Hari ini, hampir semua yang kita ketahui tentang Hasashin berasal dari musuh-musuh mereka atau dari kisah-kisah yang sudah melewati banyak tangan di Eropa. Apakah mereka benar-benar pembunuh kejam yang beroperasi dalam bayangan? Atau ada sisi lain dari cerita yang terkubur bersama reruntuhan benteng mereka? Di balik legenda tentang pembunuh bayaran yang menebar teror, Hasashin sebenarnya berakar dari sebuah gerakan religius. Mereka adalah cabang dari sekte ekstrim Nazari Ismailiyah dalam Islam Syiah yang dipimpin oleh sosok radikal bernama Hasan al-Sabbah. Sabbah lahir sekitar tahun 1050 di Qom, Iran, dari keluarga Arab Kohtan yang mengklaim keturunan dari Raja-Raja Himyar, Yaman. Ia menempuh pendidikan agama di Kairo bersama kaum Fatimiyah sebelum akhirnya kembali ke Persia. Selama berabad-abad, kaum Syiah di Persia hidup dalam tekanan di bawah kekuasaan Khalifah Sunni. Namun, ketika kekuatan dinasti Abbasiyah yang berlandaskan Islam Sunni melemah di abad ke-10 dan ke-11, mereka melihat kesempatan Syiah untuk bangkit. Tapi sayangnya, harapan itu segera terhantam oleh ancaman baru dari timur, yaitu dinasti Seljuk. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, kaum Nazari Syiah tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi Seljuk dalam perang terbuka. Maka dari itu, mereka mengubah perang menjadi permainan bayangan. Di tengah konflik politik yang berkecamuk, kelompok Sabbah mulai dikenal sebagai Hasashin, sebuah nama yang kemudian berkembang menjadi assassin dalam bahasa Inggris. Hasashin bukan sekedar pembunuh yang menyerang secara acak. Mereka ahli penyamaran, perencanaan ulung yang mempelajari bahasa, budaya, dan kebiasaan calon target mereka. Kadang-kadang, seorang Hasashin akan menyusup ke dalam istana atau lingkaran dalam korbannya, hidup bertahun-tahun sebagai penasihat, pelayan, atau bahkan sahabat terpercaya. Namun saat ada waktu yang tepat tiba, mereka akan menghunus belati dan menghabisi target mereka dalam serangan mendadak yang tak terduga. Tak heran jika para penguasa di seluruh Timur Tengah hidup dalam ketakutan. Banyak yang mulai mengenakan baju zirah atau rantai besi di balik pakaian mereka, berjaga-jaga dari musuh yang mungkin sudah ada di sisi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kekuatan Hasashin bukan dalam jumlah, tetapi dalam ketakutan yang mereka tanamkan.
Pada tahun 1090, Sabah dan para pengikutnya berhasil menyusup ke benteng Alamut, sebuah kastil di puncak gunung. Tanpa menumpahkan darah, mereka menggulingkan Raja Dailam yang berkuasa dan mengambil alih benteng tersebut, menjadikannya pusat ideologi, tempat di mana ia membentuk pasukan fanatik yang setia pada ajarannya. Dari sanalah mereka membangun jaringan pertahanan yang kuat dan menantang pasukan Seljuk, Turki, kaum Sunni yang mengendalikan Persia saat itu. Setelah menguasai benteng Alamut di provinsi Qazvin, Iran, Hashashin tidak berhenti di sana. Mereka merebut benteng Lamsar yang kemudian menjadi benteng Ismailiyah terbesar dan memperkuat dominasi mereka di Persia Utara. Diperkirakan terjadi antara tahun 1096 dan 1102. Menariknya, meskipun perang salib pertama sedang berlangsung, Hashashin tampak tidak terlibat dalam konflik dengan pasukan Kristen. Fokus utama mereka tetap pada musuh-musuh mereka, khususnya penguasa Seljuk yang mengancam keberadaan mereka. Dan memang, dari 50 pembunuhan politik yang terjadi di bawah kepemimpinan Hasan al-Sabah, lebih dari setengahnya menargetkan pejabat Seljuk. Di tengah tekanan dari Kekaisaran Seljuk, Hasan al-Sabah tidak berdiri sendiri. Salah satu muridnya, Dihdar Bu Ali dari Qazvin, berhasil mengumpulkan dukungan lokal untuk menghalau pasukan Seljuk yang mengancam benteng Alamut. Namun, rencana serangan terhadap Hashashin mendadak terhenti ketika Sultan Malik Shah I meninggal. Putranya, Berkyaruk, yang menggantikan tahta, lebih sibuk mengamankan posisinya dari saingan internal. Hashashin terus memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1096, mereka merebut benteng Rudkan dan Gerdku di Persia sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Suriah. Dengan bantuan pengikut rahasia di dalam Seljuk sendiri, mereka memperkuat pertahanan di Gerdku dan menguasai benteng Shaizar yang digunakan untuk melancarkan serangan hingga ke jantung Kekaisaran Seljuk di Isfahan. Ketika pengaruh Hashashin di Persia mulai menguat, Hasan al-Sabah mengalihkan pandangannya ke Suriah. Untuk membuka jalan, ia mengirimkan seorang da'i, utusan dan penyebar ajaran bernama Al-Hakim Al-Munajjim, seorang tabib dan ahli astrologi asal Persia. Di awal abad ke-12, Al-Hakim tiba di Aleppo dan segera membangun jaringan rahasia di kota itu. Kedatangannya bertepatan dengan ambisi politik Ridwan, yaitu Emir Aleppo yang tengah mencari sekutu dalam perebutan kekuasaan. Kesepakatan pun terjalin. Bukti pertama dari aliansi ini muncul pada tahun 1103 ketika Hashashin membunuh Janah ad-Daula, Emir Homs atau sekarang Suriah sekaligus musuh utama Ridwan. Serangan itu terjadi di Masjid Agung Al-Nuri di Homs, di mana 3 Hashashin menyergap dan menghabisinya di tengah keramaian. Namun Al-Hakim tidak sempat menikmati keberhasilan strateginya. Beberapa minggu kemudian dia meninggal dan kepemimpinannya digantikan oleh Abu Tahir al-Sa'ih, seorang pandai emas asal Persia. Dengan pemimpin baru, Hashashin terus memperkuat cengkeraman mereka di Suriah. Selama puluhan tahun, Hashashin telah mengukir ketakutan di seluruh Persia. Dari benteng-benteng mereka, para Nizari Ismailiyah menyebarkan ajaran ke tanah-tanah di bawah mereka. Namun, negara-negara Sunni di sekitarnya termasuk Kekaisaran Khawarizmi yang sedang berada di puncak kejayaan karena secara perlahan mulai menguasai wilayah-wilayah Seljuk, memandang mereka sebagai ancaman. Tapi, ancaman terbesar mereka ternyata bukan datang dari musuh di sekitarnya, melainkan dari timur dalam bentuk pasukan berkuda yang tak tertandingi. Tidak lain, mereka adalah bangsa Mongol. Bagi mereka yang bersedia tunduk dan menyerahkan upeti kepada Sang Khan Agung, roda kehidupan akan terus berputar. Kota-kota yang takluk tetap berdiri, para pemimpinnya dibiarkan memerintah dengan otonomi terbatas, dan rakyatnya masih dapat berdoa kepada dewa-dewa mereka sendiri. Tidak semua memilih jalan kepasrahan. Ada yang ragu dan Kekaisaran Khawarizmi memilih untuk melawan.
Hal ini otomatis bayang-bayang kehancuran sudah di depan mata. Mendengar hal ini, dari benteng-benteng tersembunyi di pegunungan, kaum asasin meluncur turun bagai gagak yang mengitari bangkai di medan perang. Diam dan cepat, mereka mengamati kekacauan di barisan musuh, lalu mendekati Khan dengan janji niat baik. Namun para penasihat Khan telah lama mengenal nama mereka, para pembunuh dalam bayang-bayang dan eksekutor para raja. Mongol tidak mudah diperdaya. Ala ad-Din Muhammad ketiga, Imam ke-26 Nizari Ismailiyah saat itu, dia merasakan hawa permusuhan yang tak terucap. Ia tahu kaum asasin tidak lagi bisa berdiri sendiri menghadapi gelombang kehancuran yang dibawa oleh Mongol. Maka untuk pertama kalinya, ia mencari sekutu. Dengan harapan terakhir, ia mengulurkan tangan ke Baghdad, ke istana Khalifah Abbasiyah yang merupakan rival mereka. Bersama para ulama dan pembesar, ia mengirim utusan ke barat pada tahun 1238. Mereka membawa peringatan yang mendesak bahwa Mongol telah datang. Jika tidak dihentikan, pasukan nomaden itu akan terus bergerak menyeberangi sungai-sungai dan pegunungan hingga akhirnya menginjak tanah Eropa. Kaum muslim menawarkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Aliansi antara Islam dan Kristen melawan ancaman bersama. Namun tangan yang terulur itu tidak disambut. Barat menolak dan para utusan muslim pun diusir. Membawa pulang bukan persekutuan melainkan firasat akan malapetaka yang semakin dekat. Dan benar, tak lama berselang, firasat itu menjadi kenyataan. Negeri-negeri Kristen Kievan Rus runtuh di bawah deru kuda Mongol. Kota-kotanya dilumat dalam kobaran api. Dari stepa yang luas, pasukan Khan terus bergerak menerjang Eropa Timur dan Tengah dengan ketangguhan yang tak terbendung. Namun, di tempat lain, yaitu Armenia, di bawah langit yang kelam, satu perlawanan kecil menyala dalam bayang-bayang. Di sanalah tempat salah satu pasukan pengawal elit atau jenderal pelindung Khan yang disebut Korchi berkemah dengan pasukannya. Ala ad-Din yang telah gagal mencari sekutu dan tidak lagi punya jalan dalam diplomasi, memilih langkah terakhir, tipis antara nekat dan putus asa. Maka di suatu malam, beberapa pria menyelinap di antara tenda-tenda yang lelap. Diam tanpa suara, mereka mendekati jenderal Mongol itu, lalu dalam sekejap, kilatan belati mengakhiri nyawanya. Chagatai Korchi tewas di tengah kegelapan, bukan di medan perang. Ordo Asasin kini menghadapi amarah Mongke Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan yang merupakan Khan Agung generasi berikutnya. Mongke kini memiliki alasan untuk menghapus Hasashin dari peta sejarah. Ia tidak akan sekedar menundukkan mereka, ia akan memastikan bahwa Hasashin musnah selamanya. Dan untuk menjalankan misi itu, ia mengutus saudara kandungnya yaitu Hulagu Khan dan seorang jenderal Kristen bernama Kit Buka. Saat pasukan Mongol bergerak ke wilayah Assassin, Ala ad-Din berusaha menggalang bala bantuan, tetapi Kit Buka terus melancarkan serangan. Ribuan Nizari Ismailiyah diusir dari rumah mereka dan dipaksa bertahan di tanah terbuka. Di sana, ayah, anak, dan suami mereka dibantai, tubuh-tubuh mereka dibiarkan membusuk dalam gundukan darah dan daging yang berserakan. Sementara itu, putri-putri mereka tidak dibunuh, tetapi disisakan untuk nasib yang lebih mengerikan, dijadikan budak pemuas nafsu para penakluk. Keadaan di dalam benteng Hasashin ternyata semakin goyah. Apa yang dulu merupakan jaringan pembunuh paling ditakuti di Timur Tengah kini mulai retak dari dalam. Desas-desus beredar di antara pengikutnya. Bisikan bahwa Ala ad-Din telah kehilangan akal sehatnya. Keputusannya melawan Mongol bukan lagi dianggap sebagai keberanian, tetapi sebagai kegilaan yang menyeret mereka menuju kehancuran. Bahkan putranya sendiri, Ruh ad-Din Khwarshah, mulai meragukan ayahnya. Baginya, perlawanan terhadap Mongol bukanlah kepahlawanan, melainkan tindakan bunuh diri. Pada tahun 1255, Ala ad-Din ditemukan tewas.
Ia tidak gugur di medan perang, tidak pula di tangan Mongol yang begitu ia benci. Sebaliknya, ajal menjemputnya di tempat tidurnya sendiri. Mungkin putranya sendiri, Khwarshah, telah memberikan restu atas pembunuhan ini, melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan yang tersisa dari kaum mereka. Bagaimanapun, kini pemuda berusia 26 tahun itu mengirim kabar kepada dunia, kepada sekutu maupun musuh, bahwa ayahnya telah tiada, dan ia sebagai imam baru akan menentukan nasib kaum Hasashin di tengah bayang-bayang kehancuran yang semakin dekat. Berita kematian tidak berdampak apapun karena di jantung Mongol, Karakorum, Mongke Khan mendengar laporan bahwa 400 asasin telah menyusup dengan berbagai penyamaran untuk membunuhnya, membuat dia semakin paranoid. Mongol mengerahkan kekuatan penuh. Mereka mengepung menghujani benteng dengan serangan tanpa henti. Namun sebelum kehancuran total, Hulagu Khan menawarkan pilihan, menyerah dan nyawa mereka akan diselamatkan. Pada 19 November 1256, Khwarshah akhirnya menyerah. Ia turun dari gunung dan menyerahkan diri. Hulagu membawanya ke setiap benteng Hasashin lainnya, menunjukkan bahwa perlawanan adalah sesuatu yang sia-sia. Satu persatu benteng menyerah, termasuk markas utama mereka, yaitu Benteng Alamut. Untuk memastikan Hasashin tidak bisa bangkit kembali, para Mongol meratakan tembok-tembok benteng, membakar perpustakaan sucinya, dan menggeledah ruang-ruang tua demi mencari harta berharga. Khwarshah menyerahkan tanah dan pasukan mereka. Di tahun berikutnya, Khwarshah yang telah menyerah meminta izin untuk menghadap Mongke Khan di Karakoram, berharap bisa menyelamatkan sisa-sisa sektenya. Namun, Mongol menuntut lebih. Mereka menginginkan anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan seluruh keturunannya dimusnahkan. Maka dari itu, sebagian dari keluarganya diserahkan untuk dihabisi oleh Mongol sebagai bentuk balas dendam atas kematian Chagatai Korchi. Sementara itu, puluhan ribu pengikut Nizari Ismaili juga dieksekusi. Ia melakukan perjalanan panjang dan melelahkan hanya untuk menemukan takdirnya yang sudah dekat. Bukannya mendapat persetujuan, tetapi Mongke Khan mencela dan menghinanya. Dalam perjalanan pulang ke Persia, dia dan para pengikutnya dibawa ke pegunungan terpencil dan dieksekusi. Dengan begitu, Hasashin tidak lagi menjadi ancaman. Bayangan yang pernah menggetarkan dunia Islam akhirnya lenyap ditelan badai dari timur. Kehancuran kaum Hasashin hanyalah awal dari tugas yang diemban kepada Hulagu oleh Mongke Khan, dan ini bukanlah puncak dari ambisi mereka. Sebuah kota megah, pusat ilmu peradaban yang selama berabad-abad berdiri tanpa tersentuh, Baghdad. Di sanalah pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Mongol akan terjadi. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung di komen aja, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.